Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Nah, coba kalau ibu memberikan salam kepada kalian ucapkan bagaimana kemarin? Kalau ibu menanyakan bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa. Itu kemarin kan? Nah, sekali lagi ibu mau dengar bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Nah, lupa. Ya, kemarin pada waktu tatap muka sudah ingat, sudah tahu caranya. Nah, mulai kita daring lagi, lupa kembali, ya kan? Ibu tanya sekali lagi ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Baik, terima kasih anak ibu. Tak henti-hentinya kalau setiap memulai pelajaran ibu akan selalu menanyakan kabar kalian, ya kan? Nah, alhamdulillah, walaupun sekarang kita dalam masa pandeminya belum juga berlalu, malahan sekarang kita sudah mulai daring kembali. Nah, ibu harapkan kita harus tetap semangat dalam belajarnya, ya nak ya? Ya, Walaupun belajarnya di rumah, dimanapun belajar kita harus tetap semangat. Nah, sekarang ibu minta kepada anak ibu tabris, bawa doa tabris. Udah siap, gerak. Brode mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga anak-anak ibu semuanya. Walaupun beberapa orang yang datang, namun ibu rasa kalian tetap semangat untuk datang ke sekolah hari ini. Nah, jadi tak lupa lagi ibu sampaikan juga, kita berdoa ini adalah rasa syukur kita kepada siapa? Allah. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Ya, Bu. Karena memang itu pedoman kita sebagai umat Islam. sebagai umat Islam. Nah, karena apa? Sebelum berdoa ini, jadi kalau kita dalam belajar, apa yang kita terima, apa yang kita pelajari hari ini akan didapatkan dengan hasil yang baik. Makanya selalu diawali dengan selalu berdoa. Ya, nah ibu? Ya, Bu. Ibu minta kalian jangan lupa juga selalu mengucapkan rasa syukur kita. Ya, dengan salah satunya yaitu apa tadi? Berdoa. Berdoa. Ya, sekarang ibu akan mengajak kalian dulu bernyanyi bersama dulu. Bernyanyi bersama. Tahu lagu Garuda Pancasila? Tahu, ya pasti ingat. Walaupun kita tidak ada lagi upacara karena pandemi ini, nah lagu Indonesia itu lagu wajib kita harus tetap hafal. Sekarang kita akan menyanyikan sebuah lagu Garuda Indonesia. 1, 2, 3. Garuda Pancasila,
tetap maju. Tetap maju, jangan mundur, ya. Seperti itu juga kalian dalam belajar. Harus selalu tetap maju. Jangan mundur ke belakang. Ya, nak ya? Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Sebelum Ibu cek kehadiran kalian, Ibu tanya dulu. Berapa jumlah kita? 14. Hari ini yang datang sip apa? Sip B. Sebenarnya harusnya yang datang 14. Tapi setelah Ibu hitung cuma datang ada berapa orang sekarang? Ada berapa? 8. Ada 8 orang yang datang. Dari 14 orang yang datang 8 orang, berapa yang tidak datang? 6. Berarti yang datang hari ini cuma ada 8 orang. Tidak apa-apa. Ya. Karena kita juga mengetahui sekarang dari masih masa pandemi. Jadi tidak apa-apa yang datang cuma 8 orang. Yang 6 orang mungkin berhalangan tidak bisa datang. Tadi 2 orang sudah izin sama Ibu. Melalui WA Ibu sudah izin, itu Kiara dan Zaki yang tidak hadir. Ya, nak ya? Nah, Ibu rasa cuma itu aja yang Ibu cek kehadiran kalian. Selanjutnya, sebelum masuk materi hari ini, masih mengenai globalisasi. Ya, minggu kemarin sudah belajar subtema 1-nya sudah, subtema 2-nya sudah. Pada pagi ini kita masuk ke subtema 3, masih mengenai globalisasi. Ya, nah pada subtema 3, 1, 2, dan 3 itu kerjasama ASEAN saling tersangkut paut. Negara ASEAN juga ada di sana. Ibu ulangi sekali lagi. Fabris, ada berapa negara ASEAN? Ada 10. Sebutkan salah satunya, Raffi. Indonesia. Sebutkan salah satunya, Naila. Malaysia. Apa lagi, Orin? Apa, nak? Tidak masuk. Wilda? Mana Wilda itu, nak? Ya, jadi walaupun belajar di rumah harus tetap dihafalkan, nak ya, negara ASEAN. Ya, salah satu tadi sudah disebutkan tadi, ada Indonesia, ada Malaysia. Nah, selain negara ASEAN itu, nah para anggota negara ASEAN ini itu saling bekerja sama dalam beberapa bidang. Minggu lalu juga sudah Ibu terangkan itu pelajarannya. Yang pertama bidang apa? Bidang politik. Yang kedua sosial budaya. Jadi yang pertama tadi bidang politik, kedua bidang sosial budaya. Nah, untuk pagi ini akan kita bahas kerjasama negara ASEAN yang ketiganya. Sudah tahu? Belum, nanti Ibu terangkan untuk yang kerjasama yang ketiganya. Ya? Nah, dalam pembelajaran ini nanti Ibu harapkan nanti kalian itu bisa menganalisis kata baku dan kata non baku dari sebuah teks. Atau nanti kalian cari. Nanti teks yang Ibu berikan, Ibu harapkan kalian bisa mencari nanti, oh ini kata baku, ini kata non baku. Nanti dijelaskan apa itu kata baku, apa itu kata non baku. Setelah itu, Ibu harapkan juga nanti dalam pembelajaran ini, setelah Ibu berikan kalian teks, kalian baca nanti, terus kalian bisa mencari informasi yang terdapat pada teks eksplanasi yang akan Ibu berikan kepada kalian. Mencari informasi. Tahu mencari informasi? Tahu, misalnya kan kayak sebuah pengumuman nih, ada informasi di dalamnya. Nah, seperti itu nanti kalian cari. Terus sudah itu, kalian juga diharapkan bisa mengetahui kerjasama negara ASEAN di bidang apa tadi? Belum disebutkan ya? Di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, disingkat dengan IPTEK. Nah,
Nah, di bidang iptek nanti ibu pengen juga kalian tuh, oh ini ya kerjasama Indonesia negara ASEAN dengan di bidang iptek. Kemarin kan di bidang sosial budaya sudah ada tuh contohnya ini. Terus di bidang politik contoh kerjasamanya seperti ini. Masih ingat nggak di bidang politik apa kerjasamanya? Apa kemarin tuh kerjasamanya? Saling menjaga apa kemarin? Di bidang politik apa kemarin? Kan disebutin aja. Saling menjaga Kerukunan. dia kerukunan itu kemarin kan? Nah, sudah. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini supaya anak ibu bisa memahami apa materi yang akan ibu sampaikan pagi ini. Paham? Ada yang mau ditanyakan kepada ibu? Tidak ada? Oke. Ibu lanjutkan pagi ini. Ibu akan memutar sebuah video. Videonya di sini mengenai videonya belum, masih materi ibu putarkan kepada kalian. Kalian perhatikan dengan baik. Baik, anak ibu. Jadi akan ibu perlihatkan pendalaman materi kita untuk pagi ini. Di sini mengenai tema 4 yaitu globalisasi. Ya, mengenai globalisasi. Lanjut di sini. Kita masuk ke subtema 3. Globalisasi dan cinta tanah air. Pembelajaran satunya nanti kalian akan menemukan informasi penting berdasarkan struktur teks. Ya, di sini juga ada struktur teks eksplanasi seperti yang ibu sebutkan tadi, itu meliputi pernyataan umum, deret penjelas dan simpulan. Di kemarin itu kan sudah dipelajari juga. Kemarin kalian bikin deret penjelasnya, kesimpulannya, ya kan, berdasarkan paragraf teks eksplanasi. Selanjutnya, di sini ada sebuah pernyataan umum memuat topik atau permasalahan yang dibahas dalam teks. Kemajuan teknologi dan pendidikan di era globalisasi menjadi pemicu dalam pertukaran budaya di negara seluruh dunia. Kini kita dapat melihat dan mempelajari kebudayaan dari seluruh dunia hanya melalui media internet tanpa harus pergi ke luar negeri. Mudahnya akses bepergian ke luar negeri juga bisa menjadi pemicunya. Seperti orang dari luar negeri yang datang ke Indonesia dan membawa serta kebudayaan dan kesenian dari negara asalnya. Jadi kan negara asal ini nanti kan saling bertukar kebudayaan dan kesenian. Ya. Nah, selanjutnya kemajuan teknologi dan pendidikan di era globalisasi menjadi pemicu dalam pertukaran budaya di negara seluruh dunia. Kini kita dapat melihat dan mempelajari kebudayaan dari seluruh dunia hanya melalui media internet tanpa harus pergi ke luar negeri. Mudahnya akses bepergian ke luar negeri juga bisa menjadi pemicunya. Seperti orang dari luar negeri yang datang ke Indonesia dan membawa serta kebudayaan dan kesenian dari negara asalnya. Sekarang itu ada deret penjelasnya. Sebutkan tablis, berisi apa deret penjelasnya tablis? Ya, tablis, deret penjelasnya berisi apa tablis? Pendukung fakta dan Ya. juga informasi-informasi yang mendukung topik utama. Nah, jadi deret penjelas itu berisi mengenai pernyataan pendukung, fakta, dan juga informasi-informasi yang mendukung topik utama. Kita lanjut ke kesimpulannya sini. Nah, berdasarkan teks itu, ya, teksnya itu nanti dibaca. Misalnya kalau nanti ibu berikan kalian baca, nah dapatlah nanti simpulannya. Coba Naila, kalau simpulan itu berisi apa Naila? Kemajuan teknologi. Mengenai kemajuan teknologi. Maksudnya itu berisi apa aja nak? Tentang di era globalisasi. Terus ini berisi hasil simpulan nih, berisi hasil Hasil dari uraian yang disampaikan pada bagian pernyataan umum dan juga deret penjelasan. Nah,
itulah mengenai untuk simpulan. Isinya yaitu mengenai pernyataan umum yang pertama tadi dengan deret penjelas. Itu untuk bagian simpulan. Lanjut. Nah, di sini di pembelajaran satu berikutnya lagi, selain mengenai teks eksplanasi, kalian juga nanti akan membahas seperti ini, menjelaskan sumber energi alternatif penghasil energi listrik. Sekarang Ibu sebutkan dulu, energi alternatif itu apa saja? Tanya sama kalian, energi alternatif itu apa saja? Listrik, apa lagi? Angin. Matahari, Angin. air, apa lagi? Hah? Angin atau udara. Nah, itu aja dulu. Matahari, air, angin atau udara, listrik tadi masuk ke dalam energi alternatif. Nah, jadi berdasarkan energi alternatif ini nanti bisa menghasilkan energi listrik. Bisa menghasilkan energi listrik. Di sana ada pengertiannya. Energi alternatif adalah energi yang berasal dari alam. Seperti yang kalian sebutkan tadi. Air, udara, matahari. Di sini ada disebutkan matahari. Jadi itu kan dari alam. Matahari dari alam atau tidak? Iya. Air dari alam. Udara dari alam. Jadi energi alternatif ini adalah energi yang berasal dari alam. Keuntungannya lebih ramah lingkungan. Terus nah, itu keuntungan kalau kita menggunakan energi alternatif. Ya, lebih ramah lingkungan. Betul. Lebih ramah lingkungan memang. Seperti air. Kita menggunakan air untuk energi listriknya. Ramah dari lingkungan jadinya. Ramah karena kan memang dari alam berasalnya air. Tidak menimbulkan polusi udara. Kalau dari asap motor kita ambil, menimbulkan polusi udara apa tidak? Iya. Tapi kalau air ada polusinya? Tidak. Matahari ada polusi? Tidak. Nah itu, ya. Satu terus nomor 2 tadi bebas polusi. Mengerti anak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Berdasarkan itu? Sekarang ini gambar apa? Gambar matahari. Gambar matahari. Termasuk energi apa matahari? Termasuk energi alternatif. Makanya ada gambar matahari. Jadi dari matahari ini bisa menghasilkan energi listrik. Ya, lanjut. Tadi sudah mengenai energi alternatif. Sekarang kita masuk ke PLTS. Apa PLTS? Pembangkit listrik tenaga surya. Menggunakan apa? Menggunakan sumber energi dari sinar matahari. Menggunakan sumber energi dari sinar matahari. Nah, itu peralatan yang digunakan berupa panel surya. Panel surya itu yang ada gambar panah nih, nah. Nih, ada gambar panah hitam. Nah, dia berbentuk seng. Tapi itu bukan seng. Itu adalah logam. Ya. Jadi kita untuk menghasilkan energi listrik dari sinar matahari itu yang menggunakan panel surya, yaitu sebuah alat berbentuk lempengan logam yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Jadi kalian sudah tahu sekarang kalau kita menggunakan PLTS yang kalian sebutkan tadi, pembangkit listrik tenaga surya, itu dari sinar matahari nanti menggunakannya dengan sebuah alat. Apa nama alatnya? Panel surya. Apa itu
Putri? Sekali lagi bertanya kepada Fadli. Kalau kita mau menggunakan PLTS, benda apa yang kita gunakan, Fadli? Pakai apa, Fadli? Peralatan apa yang kita gunakan, Fadli? Sendok. Hah? Itu nak, peralatan yang digunakan berupa Listrik. peralatan yang ini nak. Nih, peralatan yang digunakan berupa. Panel surya. Iya, anak ibu Fadli jangan melamun. Ayo, Fadli jangan melamun. Tetap semangat, ya. Lanjut. Jadi panas surya yang digunakan tadi. Lanjut mengenai ASEAN. Kemarin di pertemuan yang pertama itu kerjasama di bidang sosial budaya. Yang kedua bidang politik. Yang ketiga apa? Bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Perhatikan. Tujuan kerjasama ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi itu adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan daya saing dunia. Itu untuk tujuannya. Ya, itu ada simbol. Simbol apa itu? Simbol ASEAN. Itulah simbol ASEAN untuk 10 negara. Lanjut tuh. Apa itu? Rangga. Baca. Contoh kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Iya. Contoh kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau bidang IPTEK. Yang pertama itu deklarasi penguatan kerjasama pendidikan yang dilaksanakan pada KTT ASEAN keberapa, Naila? 15 tahun 2009. Ke-15 tahun 2009. Yang kedua, kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah apa? Hilda? Tenaga ahli ASEAN. Tenaga ahli ASEAN. Yang ketiga, pertukaran pelajar antar negara ASEAN dalam program studi mobility serta ASEAN University Network. Berarti yang ketiga itu pertukaran apa, nak? Pelajaran. Nah, pertukaran pelajar antar negara ASEAN. Contoh misalnya nih, negara Indonesia mau mengirimkan salah satu pelajarnya ke Malaysia. Besok tuh Naila diutus sama negara Indonesia pergi ke Malaysia. Nah, nanti Malaysia mengirimkan juga pelajarnya untuk belajar ke Indonesia. Jadi saling bertukar pelajar. Naila dari Indonesia ke Malaysia, Tabris dari Malaysia ke Indonesia. Jadi saling bertukar untuk melihat bagaimana belajar di sana, bagaimana sistem di sana. Itu maka namanya pertukaran Pelajar antar negara. pertukaran pelajar antar negara ASEAN. Sebatas itu dulu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Paham? Paham. Selanjutnya. Baik, anak-anak, ada pertanyaan? Tidak. Nah, sekarang Ibu jelaskan sekali lagi. Pada deklarasi penguatan kerjasama pendidikan tadi, itu salah satunya adalah pertukaran pelajar antar negara ASEAN. Nah, kalau misalnya pertukaran pelajar, pasti prestasi yang dilihat, ya kan? Prestasi. Misalnya pelajar Indonesia ini memiliki sebuah prestasi yang bisa mengharumkan nama Indonesia untuk dibawa ke negara Malaysia. Salah satunya mungkin pelajar Indonesia ini mungkin selalu menang pada Olimpiade Sains. Tahu apa sains?
IPA. Karena kan memang ada kita Olimpiade IPA, Olimpiade Matematika. Terus juga ada seperti KCC, itu juga termasuk sebuah prestasi. Nah, misalnya Tablis selalu menjadi juara dalam Olimpiade Sains atau IPA tadi, maka dia diutus ke Malaysia karena memang pelajar yang berprestasi. Seperti itu juga misalnya Naila tadi, kan dari Malaysia nih, diutus ke Indonesia karena mungkin Naila adalah siswa yang berprestasi juga di negara Malaysia. Makanya saling bertukar. Nah, saling bertukar ini sama-sama siswa yang berprestasi. Nah, itu pertukaran pelajarnya. Karena banyak, nak, pastilah banyak yang berprestasi. Makanya anak ibu harus selalu tetap semangat belajar supaya menjadi siswa yang Berprestasi. Itulah yang diharapkan oleh bangsa kita. Anak-anak yang kreatif, anak-anak yang berprestasi. Ya, anak ibu? Ya, Bu. Mengharumkan nama bangsa, mengharumkan kedua orang tua, terus mengharumkan diri sendiri. Jadi kalau bangga semuanya, yang senang juga kita sendiri, ya kan? Ya. Nah, itu ya, nak, ya, untuk mengenai pertukaran pelajar tadi. Terus juga kerjasamanya juga. Nah, itu. Nah, selanjutnya nanti ibu akan menampilkan lagi sebuah teks kepada kalian. Nah, teks tadi itu termasuk teks apa? Eksplanasi. Ini kembalikan dulu. Lanjut, kita ke bahan ajarnya. Ibu lihatkan kepada kalian. Di pendahuluan. Perhatikan. Hai teman-teman, tahukah peran Indonesia di bidang iptek dalam ASEAN? Nah, tadi kan di bidang iptek sudah disebutkan peran Indonesia atau kerjasama dalam bidang iptek apa saja yang barusan diterangkan tadi. Salah satunya apa? Sebutkan. Belajar. Iya, betul, Naila. Salah satunya aja. Pertukaran belajar. Itu untuk bidang iptek. Lanjut ke bawahnya lagi. Nih, mengenai teks eksplanasi. Apa judulnya, Fadli? Teks eksplanasinya? Tuh, baca teks eksplanasi ilmiah berikut dengan teliti. Apa judulnya? Fadli. Raffi. Apa judulnya, Fi? Teks eksplanasi. Judul teks yang mau dibacakan Bapak. Apa judulnya? Apa judulnya? Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Ya, itu judulnya. Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Jadi Indonesia akan meluncurkan energi surya. Apa tadi energi suryanya? Apa tadi? Energi matahari. Nah, energi listrik. dari energi matahari berubah menjadi Energi energi listrik di Asia Tenggara. Tabris. Asia Tenggara itu adalah negara ASEAN. Jadi nanti Indonesia ini akan memperkenalkan kepada 9 negara lainnya mengenai energi surya yang akan diluncurkan programnya. Oleh negara apa tadi? Asia Tenggara. Ya, di Asia Tenggara, tapi negara apa yang meluncurkannya? Negara apa tadi meluncurkan energi surya? Indonesia. Ya, jadi Indonesia akan meluncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Nih. Nah, di sini ini juga termasuk teks eksplanasi.
eksplanasi. Karena teks eksplanasi itu adalah teks fakta. Benar-benar terjadi. Kalau kalian lihat sekarang teksnya itu ada berapa paragraf? 3. Ada 3 paragraf. Kalau teks eksplanasi tadi kan sudah ada penjelasannya, memang ada 3. Yang pertama apa? Pernyataan umum. Yang kedua apa tadi? Ya, deret penjelas. Yang ketiga apa yang ketiga tadi? Kalau sudah kalian buat semua pernyataan itu, kalian apakan biasanya? Simpul. Nah, simpul. Berarti kesimpulan atau simpulan. Jadi untuk paragraf pertama kalian cari nanti pernyataan umumnya apa. Coba dibaca tuh, lihat. Jelas kan? Coba kalian cari apa pernyataan umumnya. Kalau kalian bisa tahu. Pernyataan umum dari teks ini. Nah, berdasarkan teks eksplanasi ini ada pernyataan umum, ada apa lagi? Deret penjelas, kesimpulan. Sekarang coba anak Ibu Raffi, Raffi cari di paragraf 1 itu pernyataan umumnya. Sebutkan. Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia meluncurkan solar akademi pertama di Asia Tenggara, yaitu institusi pendidikan dan pelatihan tenaga surya. Ya, bagus. Itu untuk pernyataan umum. Selanjutnya, yang deret penjelas itu yang mana, Tabris? Untuk paragraf kedua. Yang mana, Tabris? Coba dibaca. Yang mana untuk deret penjelasnya pada teks eksplanasi ini? Oke, Tabris, untuk deret penjelasnya pada paragraf kedua yang mana, Tabris? Solar surya merupakan lempengan tipis terbuat dari silikon yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik. Lempengan sel surya tersebut diberi muatan positif dan muatan negatif saat cahaya mengenai lempengan tersebut. Kemudian akan memicu muatan positif untuk bertemu dengan muatan negatif sehingga terjadilah arus listrik. Iya, itu untuk deret penjelas. Jadi kan ada lempengannya. Lempengan itu ada positif dan ada negatif. Kalau lempengan itu bertemu akan mengakibatkan atau memicu terjadinya arus listrik. Kan ada positif dan negatifnya, akan memicu terjadinya arus listrik. Lanjut untuk yang nomor 3 itu kesimpulan, nak. Kalau kesimpulan itu sedikit aja yang diambil. Coba Naila, kesimpulan untuk paragraf ketiga, Naila, ambil yang pentingnya. Atau untuk keuntungan bisa, kesimpulan diambil dari keuntungan. Yang baris kemana? Yang mana? Ya. Sebutkan Naila untuk simpulannya mengenai energi alternatif ini, baru paragraf ketiga. Bersih, tidak berpolusi, Ya. aman, dan dengan persediaan yang tidak terbatas. Iya, itu adalah kesimpulan dari teks eksplanasi mengenai energi alternatif. Mengerti anak Ibu? Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Ya, tidak ada yang mau ditanyakan. Orin? Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan kembali. Mengenai di sini tadi, Ibu pingin kalian tadi juga bisa
menemukan atau mencari kata baku dan non baku pada sebuah teks. Nanti teksnya Ibu kasih. Ya. Kata baku di sini adalah kata-kata yang penulisannya sudah ditetapkan secara resmi lewat surat putusan pejabat pemerintah, maklumat ataupun kata yang telah diterima berdasarkan kesepakatan umum. Itu adalah kata baku. Contohnya di sini ada nih, Nak. Kalau kata baku itu contohnya kalau saya. Nampak? Contohnya saya. Tidak bakunya adalah gue. Kalau kata baku itu kan kata Indonesianya, yang kental Indonesianya. Kalau Indonesianya baku itu adalah misalnya saya. Kalau bahasa daerah itu gue atau aye. Ya. Terus itu klub. Kata bakunya pakai huruf K. Sedangkan untuk tidak bakunya pakai huruf C. Klub atau klub. Ya. Terus kata baku untuk percakapan misalnya kata bakunya tidak. Tidak bakunya apa? Enggak ah atau kagak ah. Nah, padahal sebenarnya kata bakunya adalah tidak. Nah, lanjut lagi. Suka akan. Yang aku pakai sesuai dengan konteks kalimat tuh. Suka akan. Yang tidak bakunya apa? Suka dengan. Saya suka akan makanan itu. Ada juga nyebut saya suka dengan makanan itu. Artinya sama, cuman dalam pengucapannya berbeda antara baku dan tidak baku. Nah, mengenai kata baku ini kalian ada tak yang mau tanyakan? Tidak. Nggak tahu nggak lah ya? Insya Insya Allah. Allah. Itu lanjut. Tidak ada yang mau ditanyakan. Itu tadi sudah kata baku tidak baku. Peran Indonesia tadi juga sudah disebutkan di bidang iptek. Ya. Nah, selanjutnya nanti video lagi akan Ibu tampilkan, satu lagi ada videonya. Setelah video itu nanti baru Ibu tugaskan kalian nanti untuk membagi kelompok. Ini videonya, perhatikan. Perhatikan ke depan. Biar refresh. Kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kerjasama di bidang iptek ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan daya saing dunia. Beberapa bentuk kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi antara lain sebagai berikut. 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia ASEAN yang memiliki daya saing baik secara nasional maupun internasional melalui deklarasi penguatan kerjasama pendidikan yang dilaksanakan pada konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-15 tahun 2009. 2. Kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah tenaga ahli ASEAN yang memiliki keahlian di bidang ASEAN dalam bidang iptek. Dan yang ketiga, kerjasama yang bertujuan untuk melakukan pertukaran pelajar antar negara ASEAN dalam program studi mobility serta. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kerjasama ipteknya? Lanjutkan videonya. Berikut informasi mengenai universitas-universitas terbaik di ASEAN. Berikut ini adalah tujuan dan manfaat kerjasama ASEAN. Kerjasama antar negara ASEAN memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan
kerjasama yang erat dengan organisasi internasional maupun regional yang memiliki tujuan yang sama. Kerjasama antar negara ASEAN juga memiliki Atas itu dulu. Yang ditanyakan? Berdasarkan video yang Ibu tayangkan ini, nanti Ibu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok saja. Karena setelah dihitung kan cukup untuk 2 kelompok. Jadi satu kelompok beranggotakan 4 orang untuk mengerjakan LKPD yang akan Ibu berikan. Paham? Sekarang berarti Ori Putri, Naila dan Winda, berdua dulu. Itu berdua, Rangga keduanya, berarti kamu berempat ke sana. Tapris dengan Raffi ke sini, kamu sini. Kita mulai mengundi mejanya. Jangan dibalik ini bersini. Nah ya, di tangan Ibu sudah ada LKPD yang akan kalian kerjakan berdasarkan video dan pembahasan materi hari ini mengenai kerjasama ASEAN di bidang apa? Iptek. Terus mengenai teks apa? Teks eksplanasi. Yang KPD-nya berkelompok. Perhatikan sama-sama, akan dibagi. Ini juga ya. Nah perhatikan KPD yang sudah Ibu berikan. Di sana itu materi pokoknya pertama yaitu mengenai ciri-ciri kosakata baku. Perhatikan kertasnya. Nanti nama kelompok terserah, misalnya kelompok 1 dan kelompok 2. Ini tabel kelompok 1. Untuk dinilai lainnya kelompok 2. Nama anggota sebutkan pas untuk kalian berempat. Tulis nama masing-masing kelompok. Ya, petunjuknya di sini nanti melalui kegiatan diskusi kelompok, kalian nanti menulis informasi penting dari teks. Ya, nah ini teksnya yang seperti kita baca tadi. Yang kita baca yang seperti yang Ibu tayangkan tadi, itu teksnya adalah Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Sudah kita bahas tadi untuk paragraf 1, paragraf 2 dan paragraf ketiga. Isinya nanti di sebelah lagi nak. Di sini isinya. Tadi paragraf 1 tadi apa? Kedua tadi apa? Ketiga juga apa? Terus yang keempat, lanjut seperti ini juga. Di materi pokok, peran Indonesia di bidang iptek dalam ASEAN. Nanti isinya kalian isi di sini. Bentuk kerjasamanya apa saja tadi? Ada 3 tadi kan? Terus ini, peran Indonesia-nya dalam kerjasama itu apa? Itu aja yang kalian kerjakan. Boleh diskusikan di kelompok masing-masing. Silakan. Dibagi 2 ada apa nak? Mungkin tablis yang paragraf, ini yang ASEAN. Tuh, udah apa dilepaskan? Jangan banyak ketawa. Kalau banyak ketawa nanti terlalu ribut, akan terus hasilnya. Tadi kan sudah Sudah? Udah Bu. Baik, kalau sudah diskusi kelompoknya, kita presentasikan masing-masing kelompok. Sekarang coba kelompok tabris dulu mengenai teks eksplanasi apa yang didapatkan. Bacakan, siapa yang baca? Putri. Paragraf 1 topik Berdiri masalah. nak. Paragraf 1 topik masalah. Departemen Teknik Fakultas Teknik Universitas Indonesia meluncurkan Solar Academy pertama di Asia Tenggara, yaitu institusi pendidikan dan pelatih Tenggara Surya. Paragraf 2 dari penjelas. Sel surya merupakan lempengan tipis terbuat dari silikon yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik. Lempengan sel surya terbuat dari muatan
muatan negatif sehingga terjadi arus listrik. Paragraf 3, kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Bersih, tidak berpolusi, aman dengan persediaan yang tidak terbatas. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 mengenai teks eksplanasi. Sekarang lanjut bentuk kerjasama ASEAN di bidang iptek dibacakan oleh kelompok 2. Coba, siapa yang akan bacakan? Naila. Yang 1, deklarasi kerjasama pendidikan. 2, kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah tenaga ahli ASEAN. 3, pertukar pelajar antar negara ASEAN. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi, sesuai materi sudah kalian diskusikan mengenai teks eksplanasi dan juga mengenai kerjasama negara ASEAN di bidang apa? Iptek. Di bidang iptek. Apa itu kepanjangan iptek? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, setelah ini didiskusikan bersama, kalian tentu sudah menjadi tahu apa itu perannya masing-masing, terus apa yang menjadi teks eksplanasi dalam sebuah paragraf. Nah, berdasarkan ini, adakah yang mau kalian tanyakan atau masih ada yang kalian ragukan? Tidak? Paham? Paham ya. Nah, ibu rasa karena sudah dipresentasikan masing-masing kelompok, terus antara kelompok seperti kelompok 2 misalnya nih, ada yang baru tanyakan ke kelompok 1 tadi mengenai tes eksplanasinya. Sudah pas? Nah, untuk kelompok 1 ada yang baru tanyakan ke kelompok 2 mengenai kerjasama negara ASEAN di bidang apa tadi? Di bidang iptek. Nah, berdasarkan materi ini, adakah yang belum kalian pahami? Sudah paham semuanya? Sudah paham semuanya? Materi pelajaran kita cukup sekian dulu. Jadi tidak ada yang mau kalian tanyakan. Kalian sudah paham semuanya. Setelah itu bagaimana perasaan kalian hari ini? Rangga nyebut enak. Si Naila sebut senang. Gembira, seru. Ya, ibu inginkan memang seperti itu. Dalam belajar harus tetap keseruan harus ada, kesenangan harus ada, terutama lebih semangat. Oke? Paham ya? Baik. Nah, kalau sudah selesai, nanti tugasnya ibu yang koreksi. Jadi diletakkan saja di atas meja. Untuk materi hari ini cukup sekian terlebih dahulu. Sekarang seperti biasa, sebelum memulai dan mengakhiri pelajaran kita harus berdoa. Itu tanda apa kita berdoa? Tanda rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, seperti biasa kepada anak ibu Tablis, silakan pimpin doanya. Lihat dulu keadaan sebelah kiri kanannya. Sudah siap apa belum? Sudah siap, Dran. Berani mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga semuanya. Ibu ingatkan kembali kepada kalian, di rumah tetap belajar dengan semangat. Kalau tidak ada yang dipahami, nanti selanjutnya ditanyakan kepada orang tua kalian di rumah mengenai materi pelajaran hari ini. Ya,
sampai jumpa untuk berikutnya. Nanti pulang hati-hati di jalan. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.